Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Lisa Damayanti dan kali ini aku bikin video tentang rahasia diterima beasiswa LPDP. Dan kali ini aku nggak sendiri nih, kali ini aku bersama dengan teman satu kelas aku sewaktu sarjana dan ternyata pas magister juga kita satu jurusan lagi. Nah, boleh nih untuk Teh Laila untuk memperkenalkan dirinya. Halo, nama aku Laila. Saat ini aku mahasiswa baru di S2 ITB, Program Studi Matematika. Nah, sebelum kita ke pertanyaan nih, aku mau nanya dulu gimana kabar Teh Laila? Alhamdulillah, hari ini kabarnya baik. Kalau Telisa gimana? Alhamdulillah, baik juga. Nah, sebelumnya Teh Laila ini kan alhamdulillah ya sudah diterima sebagai penerima beasiswa LPDP tahun 2021. Nah, selamat kepada Teh Laila yang sudah menerima beasiswa LPDP tahun 2021. Yeay. Nah, terima kasih kembali Laila. Nah, aku mau nanya nih gimana cerita Laila sampai akhirnya nemu nih info beasiswa LPDP dan tertarik buat ikutan. Nah, awal tahu LPDP itu sendiri sebetulnya dari semenjak S1 karena emang dari dulu pingin banget gitu ya bisa lanjut sekolah ke S2 dengan mendapatkan beasiswa. Nah, tapi untuk informasi LPDP 2021 itu sendiri, waktu itu aku dapat info dari grup WhatsApp. Jadi ada teman yang emang share ke grup WhatsApp. Nah, setelah dapat info itu, aku mulai searching tentang LPDP dari mulai jenis-jenis beasiswa yang disediakan, terus visi misi LPDP. Soalnya kan visi misi itu penting ya supaya kita nanti bisa sejalan sama pemberi beasiswanya. Terus selanjutnya baca juga buklet dari panduan untuk daftar beasiswanya. Terus selanjutnya aku juga baca tentang blog dari penerima beasiswanya, apa aja sih tips-tips mereka supaya bisa dapat beasiswanya. Terus selain baca dari blog, aku juga nonton dari YouTube-nya. Nah, selanjutnya setelah mengumpulkan informasi-informasi, aku mulai mencoba untuk jadi salah satu pendaftar beasiswa LPDP. LPDP ini ada seleksi apa aja sih, Teh Laila? Kalau di LPDP sendiri ada 3 seleksi. Yang pertama ada seleksi administrasi, yang kedua ada tes substansi akademik, yang ketiga ada seleksi wawancara. Untuk persiapan seleksinya, gimana sih persiapan Laila dalam menghadapi seleksi LPDP yang pertama yang administrasi, kemudian kedua substansi akademik, kemudian wawancara. Kalau buat pertama yang tahap administrasi yang harus diperhatikan banget gitu ya, baca bukletnya baik-baik karena semua informasi yang dibutuhkan nanti ada di dalam bukletnya. Terus yang kedua, setelah baca buklet nanti kan di sana ada tentang berkas-berkas yang dibutuhkan. Nah, yang kedua, aku persiapkan nih berkas-berkas apa aja yang diminta, seperti misalkan ijazah. Kalau aku kan daftar ke S2, nah ijazahnya berarti nanti yang dipersiapkan ijazah S1. Terus sertifikat bahasa Inggris yang sesuai yang diminta oleh LPDP. Kalau kemarin aku pakai TOEFL ITP dari ITS. Nah, itu juga ada skor minimalnya. Jadi teman-teman perhatikan lagi ketentuan tentang sertifikat bahasa Inggrisnya. Terus selanjutnya aku juga persiapkan surat rekomendasi. Kalau kemarin aku minta surat rekomendasinya dari dosen pembimbing skripsi. Nah, untuk format surat rekomendasi itu sendiri ada juga termuat di dalam buklet LPDP-nya. Terus selanjutnya surat diterima di perguruan tinggi. Nah, sebetulnya LPDP ini ada 2 pilihan. Jadi teman-teman bisa sudah diterima di perguruan tinggi atau belum punya perguruan tinggi. Nah, kalau aku kemarin karena sudah diterima di perguruan tinggi, jadi aku persiapan juga surat diterima di perguruan tinggi. Nah, selanjutnya aku mulai mengisi formulir yang ada di laman pendaftaran LPDP. Terus di laman pendaftarannya juga ada esai. Nah, untuk esai ini sendiri ada
ketentuannya untuk isi-isinya ada di dalam buklet LPDP. Jadi bisa dilihat kembali apa aja yang harus termuat di dalam esainya. Terus ada juga pengisian personal statement. Nah, selanjutnya untuk tahap substansi akademik. Jadi di sini ada 2 tes. Yang pertama itu tes bakat skolastik, dan yang kedua itu ada tes kebangsaan. Nah, untuk tes bakat skolastik ini menguji tentang penawaran verbal, terus kuantitatif, terus pemecahan masalah. Persiapan yang aku lakukan di sini aku belajar dari 2 buku. Yang pertama aku belajar dari buku TPA Bappenas, terus yang kedua aku juga belajar dari buku CPNS. Nah, jadi itu kan ada ya yang bagian tentang verbal, terus kuantitatif kayak gitu. Terus kalau untuk tahap wawancara yang aku persiapkan saat itu, aku baca kembali formulir yang aku udah submit, mulai dari biodata, terus kelebihan kekurangan diri, terus esai yang ditulis. Terus aku juga pelajari tentang kampus tujuan dan program studi tujuan. Terus selanjutnya aku juga nonton di YouTube gitu ya, pengalaman dari wawancara penerima beasiswa. Aku juga cari tips-tips kayak gitu teh, cari tips-tips gimana sih cara menjawab wawancara yang baik. Terus selanjutnya aku juga latihan karena saat ini kondisi pandemi, jadi kemarin wawancaranya via Zoom. Nah, aku juga latihan lewat webcam kayak gitu, jadi kita bisa terbiasa gitu ya gimana wawancara di lewat daring gitu. Terus aku juga ngeliat di sini apa ekspresi aku udah bagus atau belum, terus gestur aku kayak gimana, apakah aku kalau jawab kelihatan meyakinkan atau meragukan kayak gitu. Terus aku juga lihat apakah aku kayak menghafal ketika menjawab atau enggak. Nah, untuk persiapannya mungkin kayak gitu. Allah, mantap sekali jawabannya Teh Laila. Oh ya, aku izin menambahkan ya, jadi teman-teman di LPDP ini ada 2 tahap, yang dimana LPDP ini jadi kayak buka tahap 1 dan tahap 2. Nah, yang membedainya ini adalah di LOA-nya atau surat penerimaan, surat kita diterima di suatu perguruan tinggi. Nah, tahap yang pertama itu boleh diikutin oleh teman-teman yang sudah punya LOA, dan tahap kedua boleh diikutin oleh teman-teman yang sudah punya atau belum punya LOA. Seperti itu ya, Teh Laila? Iya. Ya. Iya, jadi bisa 2 jalur gitu ya. Mau nanya nih, dari seleksi yang 3 seleksi tadi yang telah dijabarkan Teh Laila, ada nggak sih kesulitan dan tantangan yang Laila alami dalam mengikuti seleksi LPDP ini? Aku kalau untuk kesulitan mungkin setiap orang beda-beda ya Teh. Tapi kalau aku pribadi kemarin yang jadi kesulitan itu ketika mempersiapkan TOEFL, karena kita kan ada skor minimalnya ya. Jadi nah di situ kita harus memenuhi skor minimal dari TOEFL itu. Nah, jadi karena salahnya aku dulu saat S1 nggak sambil memperdalam TOEFL gitu. Jadi ketika aku baru memperdalam TOEFL ketika lulus S2, jadi ketika ngelihat di beasiswa ada syarat minimal TOEFL yang lumayan besar, jadi aku harus mengejar skor TOEFL tersebut kayak gitu. Apa sih motivasi terbesar Teh Laila dalam mengikuti beasiswa LPDP ini? Motivasi untuk mengikuti LPDP ini, yang pertama aku emang ingin melanjutkan sekolah. Terus dari mendaftar beasiswa juga ada hal-hal positif yang bisa kita dapatkan. Misalkan seperti kita menambah pengalaman nih. Jadi kita tahu bagaimana sih cara mendaftar beasiswa, terus gimana cara mengikuti tahapan-tahapan seleksi beasiswa. Terus selanjutnya kita juga bisa menambah relasi di sini, baik nanti sama teman-teman yang sama-sama berjuang untuk mendapatkan beasiswa juga, atau nanti kalau ketika kita sudah menjadi penerima beasiswa, kita juga bisa berteman dengan sama-sama sebagai penerima beasiswa.
Selanjutnya di sini juga sisi positif dari menerima beasiswa itu kita itu jadi semangat belajar. Nah, jadi kita nggak mungkin kan kalau misalkan nanti jadi penerima beasiswa tapi kita malah jadi malasan gitu, karena ada tanggung jawab gitu ya ketika kita menerima beasiswa untuk menjadi yang terbaik kayak gitu. Mantap sekali ya teman-teman, dari jawaban Teh Laila tadi nampaknya sudah sangat jelas ya dijabarkan teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir nih, pertanyaan terakhir, pertanyaan sih, lebih ke apa pesan yang Laila dapat sampaikan nih buat teman-teman yang mau mendaftar beasiswa LPDP? Untuk teman-teman yang mau mendaftar beasiswa LPDP, di sini misalkan teman-teman masih mahasiswa nih, yang pertama teman-teman tingkatkan dulu kemampuan bahasa Inggris teman-teman. Jadi baik itu mungkin nanti untuk TOEFL-nya atau mau IELTS kayak gitu. Jadi tingkatkan dulu kemampuan bahasa Inggris teman-teman. Terus yang kedua, banyak ikut organisasi mungkin itu, atau kepanitiaan yang di kampus kan biasanya banyak gitu ya. Nah, ikuti sama teman-teman. Terus selanjutnya cari tentang info beasiswa LPDP. Seperti itu. Terus kalau misalkan untuk teman-teman yang sekarang nih mau daftar di tahap 2 LPDP, teman-teman harus baca bukletnya baik-baik. Terus yang kedua, siapkan berkas-berkas. Nah, sesuaikan berkas-berkas yang diminta dengan yang di buklet panduan beasiswanya, seperti bahasa Inggris yang diminta harus seperti apa, kayak gitu. Terus surat rekomendasi formatnya seperti apa, kayak gitu. Terus selanjutnya teman-teman kalau bisa selalu update mengenai info-info terbaru. Jadi teman-teman bisa follow sosial medianya LPDP, atau teman-teman juga bisa gabung di grup terbuka, misalkan contohnya seperti di Telegram. Kalau misalkan teman-teman mau mau tujuan kuliah dalam negeri misalkan, jadi teman-teman bisa search di Telegram LPDP DN 2021 kayak gitu. Nanti di situ teman-teman bisa ketemu sama orang-orang yang sama-sama lagi berjuang untuk daftar beasiswa LPDP juga. Wah, mantap sekali dengan pesan-pesan yang Teh Laila sampaikan untuk teman-teman semua. Pokoknya semangat buat teman-teman yang mau ikut seleksi beasiswa LPDP ini. Dan mungkin cukup sekian pertanyaan dari aku, dan terima kasih banyak kepada Teh Laila yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam video YouTube aku kali ini. Dan mungkin cukup sekian teman-teman video YouTube dari aku, dan mohon maaf apabila banyak salah kata dari kami. Dan oh iya, kalau misalkan ada pertanyaan gimana nih Teh? Kalau misalkan mau nanya boleh ke sosial media Teh Laila. Teman-teman bisa menghubungi aku di Instagram, username-nya @lailamsanti22. Ya, @lailamsanti22. Dan teman-teman juga jika ada pertanyaan lain juga bisa ke DM ke Instagram saya @lisadamai_, atau komen di kolom YouTube di bawah video YouTube di bawah ini. Jadi mungkin cukup sekian video dari saya. Dan terima kasih banyak dan semangat pokoknya buat teman-teman. Dadah, bye-bye.